Aku teringat dulu, ya, pernah saya bertelepon. Jadi orang ini punya sindikat. Siapa yang mau menghina Islam, menghijab Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan danai dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat di ini dia. Kalian boleh nanti googling ya, masuk kalian ke situsnya sebelum dihapus ini. Cepat-cepat kalian apa ini? Ini Our Story ini, About Us. Nama situsnya apa aku nggak tahu. Ini kalian lihat, aku tahu tapi nggak usah kasih tahu. Kalau kalian bisa cari ya ini. Ini. Nah, yang punya ini namanya Henry. Ini gara-gara Shedis ya. Wah, rusuh-rusuh sekalian. Nah, kalian cari di sini nanti pakai internet lah ya. Namanya Henry Tarigan. Nah, ini foto profilnya. Ini ya. Mungkin saya nggak tahu anaknya mungkin ini. Ini bersifat publik ya, bukan bersifat privat. Ini bahasa Inggris kalian lihat. Dia ini sekarang pendeta di sana. Inilah beliau, Henry Tarigan namanya. Inilah yang mensupport. Kalau kalian mau jadi penghujat, datang ke Amerika, datanglah kalian. Ini ya. Jadi Edis dan Saipudin ditampung orang ini di tempat kumuh, kata informasi yang ku dengar. Henry and Deborah, ya. I'm Henry Tarigan, ya. Mereka mendirikan sebuah gereja. Nanti kalian cari ya. Nah, gereja ini kawan, saya dengar-dengar dari orang itu bahwa pengajarannya seperti di sini. Jadi memang kalau Edis tak ikut dia, kata orang, ya, dia punya hotel juga ini, punya rumah makan segala macam, ntar ya. Ntar ya. Jadi kawan-kawan, jadi kalau orang ini mau apa namanya itu, tunggu si Rusima Moran telepon nanti, Mak Pep. Kan tidak diakui si Rudi Simamora ini, kurang ajar dia. Ntar ya. Kurang ajar. Mak Pep jujur ma Joho, adong masuk tuh rekening musian rekening anak. Oh, sama dengan series dia begoknya. Nah, ntar ya. Rudi, kau ini lucu. Kau saja membagi dua antara penjara Poltabes dengan penjara di LP. Kalau di LP aku bilang nggak pernah, karena aku nggak mengurusi kau lagi. Yang di Polrestabes kau ingat nggak? Hari pertama aku datang 1,5 juta aku kasih sama kau. Berikutnya aku datang 2,5 juta. Masa kau tepat soada? Kau bilang hanya 1 juta. Aduh, ya sudahlah, suka-suka kau lah. Nah, suruh istri kau ngeprint. Mulai kau ditahan sampai selesai kami pra-peradilan. Ada nggak transfer dari aku? Silakan. Nah, gitu kawan. Nanti salah kirim abang. Nggak ada aku salah kirim. Udah aku tunjukkan kemarin apa rekeningnya ya. Nanti aku print ulang. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kawan-kawan, ternyata si Rudi Simamora pun tidak ngerti yang dia ucapkan. Dia mengatakan sama si Edis, selama aku di penjara, katanya. Penjara mana? Aku bilang penjara LP. Sekarang si Rudi Simamora mengingkari lagi. Selama di penjara LP dibilangnya memang nggak ada ku biayai dia, dan tidak ada ku pungut lo biaya setelah dia masuk LP, setelah kami kalah pra peradilan. Nggak ada ku pungut ya. Memang bongak kali orang semua. Otaknya dia diracuni Sedis. Saya percaya mungkin Rudi mau ke luar negeri lari lagi, jadi dia harus mengikut apa kata Sedis ya. Ini kalau di internetnya gini ya, nama si apanya itu ini www-nya ini nih. Kalian cari nanti ya. Kalau kalian mau cari Pak Saipudin di sinilah, Sob Katul Bekatul juga di sini. Apa nih? Take UR sheet. Take your sheet mungkin itu ya. Cuman dibuat take ursheet.com ya. Take your sheet. Nah, ini UR dibuatnya sini ini. Nah, inilah donatur terbesar Sedis. Ya. Nah, ini. Tadi ada bahasa Indonesia nya mana ini? Nah, ini. Dia ini juga seorang pendeta di sana.
Tapi waktu itu saya tolak. Saya nggak mau, aku bilang ke luar negeri, ngapain lari ke luar negeri, saya nggak ngapa-ngapa. Jadi siapa saja penghujat kayak Elia Miron misalnya mau lari jadi penghujat, si apa satu lagi, si Ki Ahmad kan gagal lari tuh gara-gara terkena apalah gitu ya. Nah inilah, pergi kalian akan dibiayai orang ini nanti di Amerika, ya, dikasih tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian tanya dari mana saya tahu, ya saya searching lah, saya ingat, ya. Pernah dikatakan seseorang kepada saya, kalau kamu mau lari, ya kami akan tampung. Saya nggak mau, saya bilang ngapain saya lari? Saya memangnya ngapain ya? Bah, apa ini? Ya nanti ada di sini nama gerejanya, kalian lihat lah. Nah ini, jadi ini usahanya banyak lagi, ada hotel. Jadi memang kalau nggak kaya kawan nggak bisa membuat sepertinya. Nah, satu yang kusalahkan Pak Udin. Pak Udin ini kadang keterlaluan kawan. Sekarang dia mulai menyerang pribadiku. Apa itu Rudy Yohanes katanya? Ntar ya. Aduh, di mana itu Pak Udin? Tapi sebenarnya aku kasihan kalau mengapakan Pak Udin ini ya. Cuman malas aku ya. Tunggu ya. Pak Udin. Saya sebenarnya malas, kasihan sama Pak Udin ini, tapi memang harus diberi pelajaran. Dia mengatakan, apa itu Rudy Yohanes berdebat mau cari koin kan ya? Mana ada lagi aku cari koin? Aduh, kalau dulu wajar lah. Masa masuk dia kita berdebat, terus kita biayai sendiri, terus kita makan sendiri tanpa kerja. Dari mana uang datang? Jatuh dari langit. Kan ini enggak kawan. Aduh. Kadang orang-orang ini begonya itu nggak ketolongan. Aduh, aku kadang jengkel. Ini banyak orang nggak tahu diri lagi. Tolong dakwah ini setahun aku. Aduh, malah mau memenjarakan aku. Aku bilang ya aku hadapi. Mana pernah aku lari dari permasalahan. 11 laporan polisi. Rupanya Pak Bom kawan. Kenapa beliau tidak mau melawan? Ya, beliau curhat kepada saya. 3 tahun lalu beliau sudah pernah dipanggil polisi ternyata dan difoto. Masa kau di Papua bisa dipanggil, gue bilang. Yang melapor ada Uclim. Orang Papua yang melapor, bukan orang luar katanya. Jadi dia difoto, dibuat perjanjian nggak boleh lagi menghujat. Kalau menghujat ditangkoi. Ngeri juga kawan. Nah, makanya beliau itu bukan takut, cuman beliau itu ya pandai-pandai lah membawa diri, kira-kira begitu ya. Kasihan aku lihat Pak Bom sekarang dia dihujatkan penipu lah ini, Petatron. Mereka itu kalau nggak menghujat kawan oleh bosnya tadi nggak dikasih uang. Metatron, Elia Miron, si Ki Ahmad, Sob Katul Bekatul, tekan mentul-mentul, si Edi Sida Butar, Sopi apa namanya Saifuddin Ibrahim. Tunggu ya Pak Udin top ya. Ntar. Saya sebenarnya kasihan. Tapi gimana lagi dari singgungnya saya. Kalau Rudy Yohanes itu apa nih? Mana dia? Aduh. Tapi saya itulah ya, sabar kawan ya. Tadi saya ada lihat, saya memang tercengang melihat beliau ini. Kenapa sih dia harus mengurus-ngurus itu loh? Itu yang saya sesalkan. Ntar ya. Andai kata dia slow, nggak usah lah ngurus-ngurus ya. Udah tua, dia butuh dukungan. Begitu, ini jadi kena pula ini. Di sini. Sabar ya kawan-kawan ya. Terlalu kejam kawan-kawan ini bicara. Nggak tahu dia. Lari ke luar negeri, kalian tahu salah satunya kenapa? Takut dikejar MKC. 1,5 M donasi kawan. Ngeri kawan, aduh. Kan dia sendiri membuka ceki dia. Katanya dalam 3 hari saya dapat 1,5 M untuk Pak MKC. Kemana uangnya? Sampai hari tidak tahu. Peduli apakah saya pendeta atau bukan. Tunggu ya, menit ke-15. Yang saya lihat diri saya ini, kemampuan saya, kepandaian saya, kecanggihan saya di mana? Tunggu ya, ini lihat. Mestinya ditawarkan oleh teman-teman saya, oleh pendeta-pendeta besar itu,
mau jadi gembala enggak? Kalau mau jadi gembala itu gereja besar itu sama. Jemaat 300 orang. Bukan ini. Untuk menjadi gembala di situ. Sorry, di mana itu ya? Saya enggak akan terima. Sorry. Jadi, dan saya punya rahasia satu dengan Pak Udin ini ya. Kalau saya ungkapkan nanti nggak enak kawan. Sehari sebelum, 2 hari atau 3 hari sebelum dia mengucap cabut 300 ayat itu, dia telepon saya. Nggak bohong Tuhan, sama Ibu Sarah berdua. Nah ini pagi hari Indonesia, beliau nelpon saya. Apa yang isi teleponnya nggak usah saya sebutkan, karena itu bisa kasihan nanti Ibu Sarah ya. Jadi udah nggak sama, makanya Pak Udin nggak usah ikut-ikut, aku udah kasihan. Kok Pak Udin sudah tua, ya kan? Ya udah, cukup lakuannya bilang kemana uang MKC 1,5 M itu aja lah. Itu aja yang bisa aku bilang. Yang lain nggak usah lah, kasihan. Ya. Masalah apa itu Pak Udin nelpon? Adalah mereka ingin membuat satu gerakan, saya tolak. Apa gerakannya? Nggak usah saya sebutkan, karena itu nanti tidak bagus untuk diceritakan ya, nanti Ibu Sarah lagi di Indonesia, kecuali di luar negeri. Jadi tidak usah saya ceritakan, karena saya tolak waktu itu gerakannya. Saya bilang saya tidak seperti itu. Ya, dia juga mengatakan kumpulkan semua apologet Kristen, ya sama lah. Intinya dilarikan ke luar negeri, ini semua, tapi saya nggak mau. Dan tujuannya di dalam negeri buat ini. Saya bilang saya bukan orang seperti itu, dan saya tidak mau urusan itu nanti menyangkut politik dan sebagainya, saya nggak mau ya. Nah kawan-kawan, hal ini sebenarnya sama dengan waktu zaman Paul Zhang. Ketika dulu zaman Paul Zhang dia terkenal, apa kata dia? Rudi Yohanes penakut. Nah ini saya masih ingat kali itu. Saya bilang, definisi penakutmu itu apa? Ya kau nggak berani menghujat orang Islam. Oh maaf, saya nggak mau menghujat. Saya hanya sebatas berdebat. Paham ya? Keinginan Pauzal aku menghujat lo. Kau lah ke Indonesia kau. Gak usah pun kau menghujat. Berdebat kau di Indonesia. Berani gak? Kan dia gak berani kan? Saya sudah berdebat 3 kali muka ketemu muka. Sudah. 2 kali saya diancam mati di ruang debat. Nah itu biar kalian tahu. Sekali saya diancam mati di ruang debat. Yang satu lagi hanya diteriakin. Paul Zhang nggak berani lari ke luar negeri kawan, sama dengan Edis. Siapa mengejar Edis? Nggak ada. Tapi Edis mengaku saya dipersekusi. Kalau Rudi Simamora mengatakan dia digeruduk, wajar, live. Edis siapa yang menggeruduk? Nggak ada. Penipu. Ya. Sampai hari ini kawan, tanyalah si Edis kalau mau jujur, berapa ratus juta uang yang sudah kau dapat dari donasi? Berapa M? Kok tidak ada batu sebiji pun kau beli? Tanyalah. Kalian hanya dibohongi dia. Kan dibilang dia waktu itu kesaksian dia di rumah itu kan. Saya sudah dapat di sana tempat segini. Akhirnya saya pindah sini. Harganya 15.000 US dollar atau 35.000 US dollar. Mewah nggak itu? Kalau ukuran Indonesia mewah. Kalau sana sederhana ya. Nah ini. Aduh. Yulia Putri. Kalau Edis bangun rumah gereja, saya percaya pendapat Edis. Tapi kalau tidak, saya dukung kamu. Mana ada sih? Si Edis membangun gereja yang benar aja. Mana ada si Edis membangun rumah singgah itu? Uangnya kemana? Tanyakanlah. Oh tunggu banyak, menunggu banyak ini kawan. Sudah habis untuk biaya hidupnya. Kalian lihat dia live pagi, siang, sore, malam. Lantas kerjanya kapan? Ya itulah menghujat-hujat itu, dapat donasi, gini-gini aja dia. Paham kalian? Pura dibuat-buatnya muka taiknya itu gitu. Pura-pura gitu pakai kacamata. Pura dibuatnya bicaranya agak santun, sopan, lembut. Padahal menusuk. Yang saya sesalkan sampai hari ini, saya tidak punya masalah sama Edis. Tapi kenapa dia menyerang saya? Dengan menghadirkan Rudi Simamora. Dan pertanyaan dia sama Rudi Simamora di dalam sel. Sel itu banyak. Sel Porresta atau sel LP. Ternyata yang dimaksud si Rudi Simamora, dia bercerita tentang sel LP, bukan sel Porresta. Ya. Ini perlu kalian ketahui. Tapi Edis diputar balikannya semua bicara ini seolah-olah dari mulai Porresta saya tidak pernah mengurus Rudi Simamora. Lagian sudah kesepakatan, ini kan kesepakatan bersama bahwa uang itu digunakan untuk proses hukum, bukan untuk Rudi Simamora. Tanya orang-orang semua.
Bukan uang itu dikumpulkan, dapat 100 juta misalnya, itu 78 juta ya. Tapi lebih lah, tapi saya tambahi waktu itu ada donasi terakhir waktu saya ke Medan, saya diberkati orang karena mendoa ya. Jadi uang itu kawan, bukan diambil terus dikasihkan ke Rudi Simamora, enggak begitu. Sekarang oleh hasutan Edis, orang mengira bahwa sampai hari ini saya mengumpulkan donasi untuk Rudi Simamora. Kalian lihat video saya terakhir, begitu kami pra peradilan, stop, gue bilang jangan ada yang berdonasi lagi. Sudah saya stop, nggak ada. Kalau ada yang berdonasi kan saya buat ke gereja jadinya. Karena sudah saya stop, kenapa kok kasih? Stop, saya tidak ada lagi mengajukan donasi, saya bilang, karena saya tidak mengurusi lagi Rudi Simamora. Nah, ini biar kalian paham. Tapi oleh si Edis difitnahlah saya, seolah-olah sampai detik ini saya menerima apa untuk Rudi Simamora. Sampai bulan kemarin kata saya, aduh, kacangan fitnah si Edis. Sekarang aku bongkar kalian ya. Kalau kalian mau cari Edis, carilah di restoran itu. Tidak jauh-jauh dia dari situ. Inilah sponsor dia ya. Mana gitu dia. Tunggu ku apakan. Rumah makan, pura-pura makan kalian ke situ. Kan ada orang yang di Amerika kan, pura-pura lah kalian. Nah ini. Saya nggak bohong. Sopiatul katanya pengusaha, pret. Saya tahu apa kerjanya sekarang. Nah ini. Inilah donatur mereka itu ya di luar negeri itu ya. Nah ini. Oh kau Yudas, saya nggak Yudas, ini publik. Kecuali ini privat. Nah. Ini kan ada emailnya. Apanya dulu? Websitenya. Paham ya? Ini bukan privat. Publik. Saya googling dapat. Ya udah selesai kawan, apa lagi? Pergi kalian ke sana pura-pura makan kalian kan. Nanti si Edis di situ tuh bantu-bantu. Ah, udahlah. Panggil Des, duduk lo kau sini. Mana apa bilang? Batu bata selembar pun tidak ada kau buat. Nah, ini herder si Edis ya kita dengar. Frankie Frederick Bessier. Ngapain sampai donatur orang diurusi kalau mau kelihatan bersih dan tidak jual ayat, kembalikan aja donatur yang sudah terima. Jangan gak suci. Apa yang mau dikembalikan saya nggak tahu alamat mereka. Bagaimana saya mau mengembalikan orang sudah dibuat untuk pra peradilan Rudi Simamora? Inilah contoh orang bodoh bego, gak tahu apa-apa. Aduh. Apalagi nih. Ngeri kali lah duit 1,5 M beli satu batu pun gak mampu beli. Ya ini bukti fakta. Kalian kan dibohongi si Edis. Ditunjukkannya lah sandalnya itu. Berapa lah itu donasi yang masuk ke dia. Beli batu sebiji aja gak bisa. Apa gak ada orang Kristen membantu dia? Apa kalian kira di sana harga batu 1,5 M? Paling di sana harga batu 20 sen. Batu bata atau apa? Atau buatlah $1. Masa nggak ada yang ada kemarin gue lihat dokter berdonasi. Ada waktu itu patriot juga di sana ada. Ya, tetanggaku kata Sedis. Nah, cobalah kalian berpikir, masa nggak ada yang berdonasi barang beli batu satu pun nggak sanggup? Kemana uang kalian dimakan dia semua? Ya bayar apa itulah. Dia kan meminjam koperasi, bisa jadi ya praduga saya gitu. Sebelum dia berangkat, tidak mungkin dijualnya harta bendanya. Siapa tahu dia tidak bisa lagi berapologet, tidak laku lagi, kan pulang ke Indonesia bisa punya kebun sawit masih. Paham ya? Lagian kalau dijual dia tidak marah bapaknya, mamanya, itu kan warisan. Mana tahu si Edis mencari. Dari gaya-gayanya. Udah. Nah, jadi apa yang dia buat itu kawan? Pinjamnya uang untuk membayar bunganya ini gimana? Biar jangan disita kebun sawitnya. Tentu dibuatnya lah manis-manis mulut, ya kan? Parlecem, kalau orang Batak bilang parlecem. Pura-pura teraniaya. Sandalnya dibilangnya ini sebentar lagi musim dingin, kak saya kedinginan. Parlecem. Dari bulan berapa dia di Amerika itu? Kita buatlah bulan 1. Sekarang udah bulan berapa? Sekarang udah bulan 10. Buatlah 8 bulan dia di sana. Masa nggak ada sebulan dapat dia donasi 100 juta atau 50 juta? Kalau nggak ada jauh kali kau ke Amerika. Bongak kali kau di Indonesia aja dapat. Ngapain dia ke sana? Sudah 8 bulan dia. 1 bulan buatlah dari TikToknya banyak uang kan. Dapatlah dia katakanlah 100 juta 1 bulan.
Saya pikir lebih karena banyak yang berdonasi karena dia mau bangun rumah apologet. Buatlah dapat dia 8 bulan ini 800 juta. Masa batu sebiji nggak terbeli dia? Udahlah jangan batu, gambar lah, gambar rumah aja nggak terbeli. Sudahlah tanah aja lah. Masa nggak terbeli dia hanya ukuran 10 kali 20? Cobalah apa lagi yang mau kalian percaya dari dia? Hanya kalian percaya apa? Wah dia memang raja hujan. Dia sudah itu aja. Nggak ada kebanggaan kalian selain itu. Nggak ada. Kemana-mana dia selalu bilang, saya punya channel, video saya diambil-ambil orang. Oh orang itu dapat uang lebih banyak dari pengiri. Sang debater tak pernah mengucapkan itu satu kali saja, nggak pernah. Dia sama dengan Pak Udin. Dulu Pak Udin zaman MKC meledak-meletup. Langsung Pak Udin buat instruksi dengan Bu Sarah waktu itu jumpa pers. Barang siapa tidak bayar royalti, kami take down. Banyak yang tidak bayar royalti, di take down sama dia. Laporlah ke saya semua. Mak ngeri kali Pak Udin ini, gue bilang. Dia ngajak nggak berteman ini, gue bilang. Protes semua orang Kristen. Ada yang gereja YouTube bayar. Waktu itu entah berapa lah. Ya. Akhirnya apa? Ya itulah. Bagaimana Pak Udin bisa ke luar negeri? Uang siapa? MKC itulah. Kan banyak dapat dia aja mengaku dalam 3 hari dapat 1,5 M. Dalam berapa bulan ada berapa M itu? Kemana uangnya? Tanya aja Pak MKC nanti. Kan dia keluar dia. Tanya Pak MKC. Kalau saya pertanggungjawabkan ya. Rudi Simamora ditangkap tanggal berapa? Oktober kalau salah saya tanggalnya lupa. Saya berhenti setelah pra-peradilan bulan 11. Hanya sebulan saya mengurusi dia. Selebih itu apa? Sudah saya buat pengumuman jangan ada lagi memberi. Itu masih ada videonya waktu itu ya. Jadi kalau Rudi Simamora sampai hari ini menuntut sama saya barusan di WA-nya saya. Memang ada abang kasih aku uang di penjara. Dia itu tidak menghargai pemberianku. Tidak menghargai kasih sayangku kepada dia. Tak pantas memang ini. Semalam aku udah minta maaf ya. Ternyata sama dia dengan Edis. Sekarang sama. Kalau kau di LP memang gak ada ku kasih. Ku bilang 1 rupiah pun ku aku gak kasih. Di lembaga pemasyarakatan. Tapi di penjara kan ada 2 yang dialami dia. Penjara Poltabes Pekanbaru. Aku kasih di depan mata pengacaraku uang 1,5 juta pertama aku datang. Baru yang kedua 2,5 juta. Yang ketiga 1 juta. 5 juta ingatku itulah. Dibilangnya cuma 1 juta aku kasih dia. Kan kurang ajar. Kurang ajar. Yang pertama dia datang aku minta untuk air minum. Yang kedua dia datang gatal-gatal. Yang ketiga aku mau pulang. Kurang ajar. Biarlah. Hanya Tuhanlah yang tahu. Sama istrinya. Begitu aku mau berangkat, ku transfer 1 juta. Setelah itu ada aku pulang, ada donasi masuk untuk dia langsung ku kirim itu untuk istrinya katanya, untuk anaknya. Tak mau ku tahan, ku kirim 2,5 juta. Ku suruh dia memprint. Tolong kau print tahun 2024 akhir dari bulan 10 sampai bulan 12. Kita lihat ada nggak ku kirim uang, ku bilang. Selebih itu memang nggak ada. Kenapa nggak ada ku kirim? Karena memang aku udah stop. Mau apa dia? Tapi ada donasi sama, oh memang orang berdonasi sampai hari ini berdonasi kok. Karena mereka percaya sama saya. Dan mereka membantu pelayanan saya mendirikan gereja. Membuat asbes, membuat semua. Jangan dikira uang itu untuk dia semua. Oh ada kok dibilang mereka untuk atap. Waktu itu saya kan lagi memplafon gereja waktu itu. Paham ya? Janganlah kita banyak kali mulut. Aduh. Henry 77, bohong aja kau Rudi Iskariot. Saya nggak bohong. Kalau kau mau mengaudit, kau bayar tim audit datang ke rumahku. Ku audit, ambil ke bank apa rekeningnya mulai bulan 10. Rudi Simamora mulai kena penjara sampai kami kalah pra peradilan masih ada tanggalnya. Auditlah berapa yang dapat. Tapi khusus untuk Rudi Simamora ya. Saat itu aku lagi bangun gereja. Dan waktu itu memang donasi untuk gereja masih jalan. Ada videonya kok semua. Paham ya? Rudi, aduh, aku ini orang nggak bisa, aduh, udahlah. Apalagi, nah, apa ini, Nadia, kalian kasih gift Edis TV di depan mata kalian. Kalian kasih gift Edis TV di depan mata kalian. Begitu orang tidak makan, ya memang gitu sifat kita orang Indonesia ini memang gitu. Oh, yang di luar negeri tar dibantulah, padahal di sini banyak gelandangan pengemis. Buat sumbangan untuk ini di sampingnya pengemis. Sama dengan oten-oten goblok ya. Pura-pura ini lagi. Andre Tampu Bolon, pulangkan uang donasi anak bata Iskariot. Kan sudah saya bilang Andre, meskipun kau layak kau ya, aku bilang bapak kau suruh mengaudit Andre.
Kau kan di Indonesia. Ku bilang bapak kau bawa bapak kau, suruh bayar auditor, datang ke rumahku, audit, saya siap. Tapi ingat, saya mulai buat pengumuman itu, waktu itu Pak Bom yang mulai memungutnya, bukan saya. Tanggal berapa itu? Dia ditangkap malam ini, besoknya lah. Baru aku berangkat malam ke Medan itu. Silakan. Ya. Buktikan aja mana auditnya. Kau lah mengaudit, goblok. Kalau aku mengaudit bukan objektif lagi, subjektif kau bilang. Kau lah yang mengaudit, goblok. Suruh datang, kau bayar seorang auditor datang ke rumahku, audit, silakan. Tapi aku bilang ya, mulai dia ditangkap karena kan ada buat pengumuman. Saya stop, tidak mau lagi membantu Rudy Simamora karena saya sudah capek. Dulu 1 tahun saya urisi, sekarang bergantian. Ingat tidak kalian ku bilang? Dan itu juga gara-gara PC The King yang sok jago. Oh, mana ada itu pra-peradilan? Buktinya tidak ada di situ yang pelapor. Sejak kapan pra-peradilan ada pelapor di dalamnya? Pra-peradilan itu kan kita lawan polisi. Kan bodoh si PC The King, otaknya nggak ada. Sekarang mana PC The King? Lari PC The King, kawan, bersembunyi. Setelah dilemparkan itu, Rudy Simamora disia-siakan, lari dia. Tapi andai kata dia nggak recok, mungkin aku masih mau menangani si Rudy Simamora. Dan ingat apa ya, Andre Tampu Bolon, ingat bahwa kami sudah sepakat pada saat itu, uang yang dikumpulkan bukan untuk Rudy Simamora, tapi untuk kasus hukumnya. Jadi kalau kau bilang dikasih sama dia, nehi-nehi ketumbar jahe. Itu biar kalian tahu. Aku beda dengan series. Tunggu, ada telepon. Coba kalian tanya series, kawan, mana batu sebiji? Banyak kali gitu putar dia. Nah, karena orang itu sudah dikasih makan sama Henry nih, Henry Tarigan. Ya, orang itu kan mau menjatuhkan ini kan kumpulan orang itu, inilah bos mereka. Nah, ya. Jadi mereka ditampung beliau ini. Jadi siapa saja kalian mau ke luar negeri mau jadi penghujat, beliau ini nampung ini. Nah, makanya Edis ditampung sini, makanya dia berani. Kalau enggak malah ada yang berani ke sana. Nah ini, mereka ini mendirikan gereja apa namanya? Mana kemarin saya lupa. Nama gerejanya apa ya? Oh, sebentar. Alah, kemarin ada. Mata saya pun enggak awas. Beliaulah pendetanya di situ ya. Nah itulah, jadi sampaikan sama Sedis, Pak Henry Tarigan mulai terkenal di Indonesia gara-gara Sedis. Bilangnya, siapa sosok Henry Tarigan, nanti biar Sedis yang menjelaskan. Dia sudah terkenal, saya dikirimi orang ya. Ini dia sosoknya, saya bilang, dulu saya ingat bahwa beliau itu Marga Tarigan, mertuanya Simamora. Makanya dia mau ngajak Rudy Simamora juga ke Amerika waktu itu, tapi Rudy Simamora nggak mau. Siapa lah orang ini? Saya bilang dikirimlah situs ini. Ini yang saya tahu ada Marga Simamora Tarigan di Amerika dan mertuanya kebetulan Marga Simamora. Oke ya, oke, aku meluncur. Nah ya, jadi kawan-kawan ingatlah, jangan gampang kali percaya sama Edis karena kalian dibodoh-bodohi dia. Batu sebiji pun tidak ada dibeli dia. Sudah 7 bulan dia mengumpulkan donasi, masa batu sebiji nggak bisa dibeli? Apa orang Kristen tidak ada membantu dia? Kan dia mau menghina orang Kristen. Soalnya orang Kristen tidak peduli sama rumah apologet dia, padahal dibantu. Dia aja nggak tahu diri, uangnya dimakani, dia copi. Untuk menutupi kesalahan dia, ditimpakan ke saya. Biar orang pergi ke sana. Biar orang pergi ke saya dengan Pak Bom menyalah-nyalakan kami dua. Karena orang kan lebih percaya kalau sudah ada bau-bau Amerika. Bullshit. Kalian bodoh. Memang bodoh, kalian bodoh. Kalau aku nggak bisa dibodohi, orang dia baru di Amerika. Oh, orang luar negeri bisa beli properti di Amerika, betul. Tapi syaratnya banyak. Dilihat rekening banknya berapa, semua dilihat. Mana ada orang baru mendarat langsung beli properti kayak dia. Maaf ya kalau uang $100.000 di Amerika ya, itu masih kelas-kelas ya menengah lah. Bisa lah kita bilang. Atau kelas 3 itu, aduh udahlah. Sudah.
Nggak bisa dia langsung beli properti kawan. Banyak syaratnya, pajaknya dihitung, ininya dihitung, pendapatannya ada nggak, ini enggak. Semua dihitung. Nah sekarang kalian dibodohinya kan. Kalian kirim, wah hebat dia menghujat Islam, senang kami, dikirimi uang. Sudah 8 bulan, tidak ada satu pun. Tapi itu kalian yang dikasihnya hanya video. Ini rumah. Aku pikirlah itu rumah yang dia beli kan. Rupanya rumah orang disorotinya. Untung ku bongkar kasus ini. Kalau enggak besok disorotinya lagi rumah lain. Di sana mahal kayaknya di sini. Hanya itu terus diberinya sama kalian. Tapi bendanya enggak ada. Kalian yang disuguhi video. Jadi dia membeli apa? Video. Kalian itu ngasih donasi untuk beli video. Paham ya? Kalian ngasih donasi untuk beli video. Malulah. Aduh. Oke, aku mau bekerja dulu ya. Ada klienku. Kami ada masalah ini ya. Tanah, lawanku doktor ya. Tapi ku bali-bali. Kalau berargumen kawan, mendalilkan, jangan dilawan. Apalagi sudah duduk depan komputer dan menulis ya. Kalau bicara gini pun jangan dilawan ya. Jadi lawanku kali ini doktor. Doakan kalian kami menang ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi. Terima kasih.